Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di MC Poncare dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Oke sahabat, di video kali ini masih di pembahasan memori SD atau kartu SD ya. Jadi di video saya yang sebelumnya itu mengenai cara mengatasi kartu SD tidak terdeteksi di ponsel atau di HP ya, dengan indikasi bahwa kartu masih terdeteksi namun di keterangannya itu rusak, dan setelah dicoba format namun kartu SD tersebut tidak bisa diformat. Dan boleh bagi yang belum nonton video sebelumnya, silahkan cek linknya di deskripsi atau kita klik di atas ini ya, kalian klik di atas ini. Nah di sini di deskripsi video itu saya sudah jelaskan mengenai kartu SD apa saja yang masih bisa menggunakan metode ini ya. Jadi metodenya adalah metode pembersihan atau gosok-gosok gitulah ya. Nah, di sini ada banyak sekali komentar dan beberapa dari komentar para netizen ya. Ada yang sukses dan ada juga yang bertanya kalau pakai bensin bisa gak bang gitu kan. Apa lainnya juga bisa ya. Sebenarnya thinner bensin itu hanya cairan pembersih ya, boleh pakai apapun selain air ya, karena air bisa menyebabkan karat. Dan yang paling penting dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman MC ya, di sini beberapa ada kasus terdeteksi tapi file tidak bisa dipindahkan gitu ya, ada yang seperti itu, ada yang tidak terdeteksi sama sekali seperti itu ya. Jadi jawaban saya itu sangat simpel. Kalau kartu SD kalian tidak terdeteksi sama sekali, itu tinggal mengecek kondisi fisik masih bagus atau sudah karatan ya. Kalau karatan, kotor, bisa pakai metode ini. Tapi jikalau masih bersih, bagus, itu kemungkinan besar memang sudah rusak ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang terdeteksi tapi tidak bisa memindahkan file, itu solusinya kalian bisa ganti ponsel atau coba di ponsel lain, atau mungkin kalian coba matikan dulu ponselnya, seperti itu ya. Banyak hal yang bisa menyebabkan error SD card tidak bisa dibaca seperti itu. Namun di metode ini sebenarnya sudah mewakili semua pertanyaan ya. Jadi pada kasus tersebut memang kartu SD itu tidak bisa diformat. Nah setelah saya coba bersihkan, kartu SD-nya tidak error lagi ya, tidak rusak lagi dan sudah terdeteksi dengan sempurna ya. Cuman di video itu tidak saya format ya, karena masih ada data ya, ada data di dalamnya. Dan saya mohon maaf sekali untuk teman-teman yang masalahnya belum terjawab, dikarenakan bahan yang saya tidak ada. Dan mungkin jika kalian berkenan bisa kirimkan SD card-nya yang bermasalah ke alamat channel ini ya, di deskripsi ada dan di halaman beranda juga ada. Jadi silahkan kirimkan dan nanti saya carikan solusinya ya. Teman-teman, di sini saya ingin jelaskan prinsip kerjanya ya. Jadi di metode ini itu sebenarnya membersihkan korosi atau kerak. Jadi korosi ini bisa menyebabkan tidak terkoneksinya kuning-kuning ini atau kuningan ini ke konektor di HP itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika ada karat, maka antara satu kuningan ke kuningan yang lain ini akan nyambung atau konslet ya. Itu akan menyebabkan korup juga ya. Jadi prinsip kerjanya ini sangat jelas sekali. Dan jangan lupa untuk di-share video ini agar lebih bermanfaat. Seperti apa prosesnya, silahkan simak sampai selesai.
Oke sahabat MC, di sini saya siapkan dua memori ya. Di sini yang satu SanDisk 8 GB dan yang satu ini nggak tahu. Ini merek apa juga saya nggak tahu. Cuman ini saya dapatkan dari teman. Katanya memori ini sudah rusak dan tidak terpakai lagi ya. Dan ini saya akan coba dulu kartu SD yang masih bagus ini, yang SanDisk ini ya. Kita masukkan, kita uji coba apakah dia terdeteksi di ponsel ini ya. Sedangkan ponsel yang saya pakai ini adalah Vivo ya. Dan di sini di pengaturan kita ke penyimpanan langsung, kita cek apakah memori ini terdeteksi ya. Nah, di sini kartu SD terdeteksi ya, total ruang 7, berapa 3 GB ya. Nah, ini terbukti bahwa HP ini bisa mendeteksi kartu SD ya, dan di kartu SD yang bagus ini masih terdeteksi dengan sempurna seperti itu ya. Dan sekarang kita akan lepas kartu SD ini, kita akan tes yang satunya lagi nih ya, yang dari teman saya ini akan kita tes, yang katanya kartu ini sudah rusak ya dan tidak dipakai lagi. Dan kita lepas dulu ya, lepas dulu kartu SD yang sebelumnya ini, dan kita coba pasangkan kartu SD yang tanpa merek ya, seperti ini ya. Kita masukkan dan kita cek apakah handphone ini mau mendeteksi atau tidak ya. Nah, di sini tidak ada keterangan apapun ya. Nah, seperti itu ya. Tidak ada keterangan apa-apa, hanya tulisan pasang kartu SD seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau coba hidupkan ulang ya. Mungkin dengan dihidupkan ulang kartu SD-nya mau terdeteksi seperti itu ya. Coba kita hidupkan ulang dan kita tunggu. Dan sekarang ponsel menyala dan kita coba cek lagi ke pengaturan ya. Kita cek ke pengaturan untuk memeriksa apakah setelah dimatikan kartu SD-nya bisa terdeteksi ya. Di pengaturan lainnya, pengaturan RAM dan ruang penyimpanan. Nah, di sini tetap tidak terdeteksi ya sahabat. Jadi benar-benar kartu SD ini rusak atau sama sekali tidak terdeteksi. Dan solusinya tetap seperti video yang pertama, kalian simak baik-baik caranya ya. Jadi biar nggak ragu, biar nggak tanya-tanya ke saya gimana gitu ya. Kita simak secara seksama cara proses pembersihannya ya. Karena ini adalah kartu SD yang sudah lama tidak dipakai, dan kata yang punya kartu SD ini tidak berfungsi atau tidak terbaca ya. Di sini kelihatan jelas ada banyak kerak-kerak seperti itu ya. Nah, kita lihat sangat jelas, nampak sekali ini ada kerak dan banyak korosi ya. Jadi langsung saja saya kerokin pakai apa ini? Pakai apa saja boleh ya, pakai silet boleh, pakai besi apa yang bersifat agak tajam seperti ini. Ini adalah pencongkel mesin ya. Jadi saya pakai pinset juga boleh ya. Yang penting tidak merusak memory card. Ini hanya menghilangkan kerak dan mengembalikan warna kuning keemasannya konektor memori ini ya, atau kuningannya ini ya. Tujuannya kita membuang kerak. Jadi saya jelaskan detail, buang kerak dan kotoran ini. Gimana caranya terserah ya. Kalau saya di sini pakai apa ini, pinset ya, pakai apa ini, pencongkel mesin ya, karena agak tajam dan tidak terlalu tajam, maksudnya seperti itulah. Saya kerok-kerok sampai benar-benar kuning ya, sampai sedikit terluka lah, seperti itu gampangnya, karena ini korosi dan berkarat ya, benar-benar korosi dan berkarat. Dan perhatikan juga antara pin yang satu ini ke pin yang lain, atau kuningan yang satu ke kuningan yang lain, jangan sampai ada yang konslet ya. Pastikan terpisah, pastikan tidak ada yang nyambung ya. Dan di sini dibersihkan pakai thinner, pakai Pertamax, Pertalite boleh,
pakai minyak kayu pitu, minyak kayu putih juga boleh ya. Pakai apapun selain air ya, karena air bisa membuat karat ya, malah tambah parah nanti. Nah, di sini dikosok-kosok lagi, digores-gores lagi ya, biar nanti bisa terdeteksi gitu tujuannya ya. Antara celah-celahnya ini juga dibersihkan agar tidak terjadi konsleting. Nah, di sini memang sengaja saya tidak percepat biar kalian puas dan mengerti ya bagaimana prosesnya. Jadi ketika sudah bersih dan terlihat keemasan dan sudah bisa terkoneksi, kartu SD ini tetap gak terdeteksi di ponsel, maka kemungkinan memang sudah benar-benar rusak ya. Jadi prinsipnya sangat mudah sekali ya. Ini berarti perbaikan secara fisik seperti itu ya, mungkin maksudnya secara hardware seperti itu. Dan pastikan semua kerak, semua karat sudah hilang ya, sudah hilang dan bagus seperti itu. Oke sahabat, karena sudah dirasa bersih, saya rasa cukup ya. Ini akan kita coba ya. Ini benar-benar memori yang rusak tadinya ya. Dan sekarang kita coba apakah metode ini berhasil ya. Apakah metode ini working atau tidak, seperti itu ya. Kita coba tes masuk ke pengaturan. Nah, seperti itu ya sahabat. Kartu SD 2 GB ini sudah terdeteksi loh ya. Jadi kalian yang ragu, kalian yang takut atau gimana, boleh nilai saja ya. Seperti ini ya, saya buktikan yang kedua kalinya. Ini saya susah dapat bahannya, di temen ada ya. Dan saya coba dengan metode kerok-kerok ini langsung sukses ya, terdeteksi seperti itulah. Sampai lihat ya. Kita lihat sama-sama di sini 2 GB atau 1,7 sekian GB itu. Kita cek di gambar. Nah, di sini foto teman saya masih ada ya. Masih beberapa di sini masih tertinggal ya. Ada gambar-gambar seperti ini ya. Jadi saya pastikan cara ini working ya. Cara ini berfungsi di memori yang sudah tidak terdeteksi, apalagi lama tidak terpakai atau terbengkalai seperti itu ya. Dan ciri-ciri fisiknya itu bisa kalian lihat, itu sangat kusam, berkarat atau korosi seperti itu ya. Dan teman-teman, semoga ini bisa dijadikan sebagai solusi ya bagi kalian yang mengalami masalah tidak terdeteksi. Dan untuk permasalahan yang terdeteksi tapi filenya tidak bisa dibuka, silakan, mungkin kalian punya kepercayaan, silakan kirim SD card-nya ke MC Poncare ya. Alamat ada di deskripsi, atau menghubungi saya dulu by WA ya. Jadi biar saya carikan solusi dan nanti bisa dibuatin videonya dan berguna bagi teman-teman yang lain, karena saya cari SD card yang model kayak gitu juga susah ya. Jadi saya ulangi lagi, teman-teman yang punya masalah mengenai permasalahan SD card tidak bisa dihapus, tidak bisa dipindah, silakan kirim saja ke MC Poncare ya. Nah, di sini saya coba hapus dan pindahkan, apakah bisa atau tidak. Ternyata di sini sangat bisa ya, sangat bisa saya pindahkan ya, jadi dari SD card ke internal. Nah, seperti itu ya, langsung terpindah ini ya. Oke sahabat, terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Semoga mudah dipahami walau agak lama ya, karena sengaja saya buat sedetail mungkin biar kalian percaya
dan memahami maksud dan prinsip kerjanya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan like jika video ini membantu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.